Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menunjukkan hasil analisis fenomena geosfer yang kami lakukan berdasarkan konsep geografi, interaksi, dan interdependensi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya King Clarence Tanuniarja dari kelas 10D absen nomor 24. Saya Libby Kriston Anwar dari kelas 10D absen 26. Saya Reisha Alexandra nomor absen 32. Saya Tresya Ventangiono absen 36. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan timbal balik antar dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan juga masalah. Konsep ini menyatakan ketergantungan setiap wilayah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri, sehingga menimbulkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lainnya. Kemudian, saya akan juga menjelaskan tentang konsep lokasi dan konsep jarak. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut yang ditentukan oleh sistem koordinat atau lokasi yang pasti, dan lokasi relatif yang dikaitkan dengan titik-titik strategis. Kemudian, konsep jarak. Konsep jarak ini berkaitan dengan panjang jarak suatu objek dengan objek lainnya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut, jarak sebenarnya, dan jarak relatif yang digambarkan dalam peta isokronik atau berdasarkan waktu, isofodik yaitu berdasarkan biaya yang dikeluarkan, dan isotachik yang berdasarkan kecepatan angkut. Lokasi yang kami pilih untuk analisis kami adalah kawasan Pakuan City. Mengapa kami memilih lokasi ini? Pakuan City adalah township terbesar di Surabaya Timur, berwujud super blok hunian komersial, yaitu dia memiliki mall, town square, apartemen, dan lain-lainnya, dan dia juga menempel pada koridor Jalan Mer atau Jalan Insinyur Soekarno, dan berdekatan dengan Kenjeran Pesisir, serta klaster pendidikan di mana ada kampus ITS dan juga UNER. Karakter ini menjadikannya simpel interaksi, menarik penduduk mahasiswa, wisatawan, sekaligus bergantung pada jaringan jalan, kampus, rumah sakit, dan destinasi pantai di sekitarnya. Kemudian, ini ada beberapa gambar-gambar yang kami ambil. Di sini kami ada gambar kawasan Pakuan City yang kami ambil dari Google Earth. Ini terakhir di-update pada tahun 2023, tanggal Mei 21. Jadi ini ada beberapa tempat yang mungkin sekarang sudah ada, seperti Pakuan City Mall 3 dan juga Park Shanghai. Mungkin sekarang sudah ada, tapi di saat foto ini diambil, belum ada. Jadi sedikit outdated, tapi di sini kami juga ada foto Pakuan City Mall yang terbaru. Di sini belum ada Park Shanghai terlihat di situ, tetapi sudah ada Pakuan City Mall 3 yang bisa terlihat di sini. Kemudian di bawah ini juga ada sekolah Sinjong. Kemudian juga ada ini supermarket Hoki, dan di paling ujung ada apartemen EduCity. Untuk lokasi analisis, deskripsi fisik dan sosial singkatnya di Kecamatan Mulyorejo atau Kejauhan Putih Tambak atau Kejauhan Putih, bertetangga dengan koridor Mer dan pesisir Kenjeran atau Selat Madura, memiliki fungsi ruang yaitu hunian bertingkat, ada EduCity, apartemen EduCity, Amor, dan Bella. Kemudian ada pusat belanja atau Pakuan City Mall 1, 2, dan 3. Pusat untuk kuliner, ada food festival yang mungkin dulu di luar tapi sekarang sudah dipindahkan ke dalam Pakuan City Mall. Perkantoran, yaitu ada Pakuan Town Square dan perkantoran-perkantoran tunggal lainnya. Fasilitas pendidikan
seperti PAUD, PKPM, dan ruang publik. Kemudian untuk hasil analisis konsep lokasi, yang pertama ada lokasi absolut di Jalan Kejawan Putih Mutiara atau Jalan Raya Laguna, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo. Yang kedua ada lokasi relatif di Koridor Mer Jalan IR Soekarno yang menghubungkan Surabaya Timur, Utara, Pusat, dan klaster kampus, dan dekat dengan klaster pendidikan ITS Sukolilo dan UNIR Kampus C Mulyorejo. Lalu hasil analisis konsep jarak, yang pertama ada jarak absolut. Kawasan ini terletak di Kecamatan Lakar Santri, Surabaya Timur pada dataran aluvial atau kawasan berpasir dan berlumpur dengan jarak absolut kurang lebih 1,5 km dari Sungai Benowo yang berpotensi menyebabkan risiko banjir menengah tinggi. Yang kedua, berada kurang lebih 18 km dari sesar Baru sehingga risiko gempa langsung relatif rendah. Namun amplifikasi tanah lunak tetap berpotensi memperkuat guncangan. Lalu jarak relatifnya, adanya akses tol Simpang Susun Waru kurang lebih 7 km, memperpendek waktu tempuh ke pusat kota menjadi kurang lebih 30 hingga 45 menit sehingga menstrategiskan kawasan. Lalu keberadaan halte bus rute K2LS di dekat Pakuan City Mall memperpendek jarak relatif bagi mahasiswa dan pekerja serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Kemudian hasil analisis konsep interaksi dan interdependensi. Yang pertama, mall yang dekat dengan apartemen atau kampus seperti Pakuan City Mall bergantung pada adjustment internal seperti tower apartemen di atas mall ditambah Edu City kurang lebih 3.100 ditambah 3.520 unit dan basis konsumen dari ITS atau UNIR sebaliknya. Penghuni atau mahasiswa bergantung pada fasilitas belanja, makan, hiburan, dan kerja formal atau informal di mall. Yang kedua, THP Kenjeran dan Jembatan Surabaya menarik wisatawan lokal yang mengalir ke food festival dan mall di Pakuan City. Sebaliknya, penghuni Pakuan City mengonsumsi layanan wisata atau UMKM di pesisir. Yang ketiga, Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Haji di Koridor Mer menjadi penopang pelayanan bagi penghuni, pekerja, mahasiswa. Pada gilirannya, rumah sakit bergantung pada basis pasien dari kawasan hunian kampus ini, arus pasien, tenaga kerja, alat medis, alamat, dan direktori. Yang keempat, keberadaan halte Pakuan City Mall dan rute bus K2L per S atau Mufid menurunkan biaya jarak, menaikkan frekuensi interaksi kerja, belanja, kuliah, indikator interdependensi antara jaringan angkutan dan fungsi ruang di kawasan. Nah, untuk keterkaitan konsep dengan fenomena lain, yang pertama, Pakuan City berkembang bertahap, mulai dari East Coast Center, PSM 1-3, hingga rencana PSM 4. Pertumbuhan ini bersifat path dependent. Semakin banyak penduduk pengunjung, semakin besar pula kebutuhan retail dan lifestyle. Yang kedua, di sisi lain, ikon kota seperti Jembatan Surabaya menambah daya tarik wisata pantai dan memberi dampak ekonomi bagi UMKM dan retail. Hal ini memperkuat keterkaitan antara Pakuan City dan kawasan Kenjeran. Nah, untuk kesimpulan, yang poin pertama, Pakuan City berada di lokasi strategis di Koridor Mer dekat Kenjeran, ITS, dan UNIR. Ini menjadikannya simpul interaksi utama Surabaya Timur. Yang kedua, dengan akses jalan besar dan transportasi publik, friksi spasial berkurang. Arus harian belanja, kerja, kuliah, dan rekreasi pun semakin lancar. Yang ketiga, hunian, kampus, retail, wisata, kesehatan, dan transportasi saling menopang. Dan yang terakhir, ekspansi PSM 2020 sampai 2024 menjadi bukti jejaring kawasan ini terus bertumbuh. Sekian dari kami, terima kasih.